Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa Ulfiatun Nafiah, NIM 2350510095. Saya dari kelas C4 AKR. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perpajakan yang diambil oleh Ibu Muzaidatul Habibah ME dengan tema kewajiban dan ekuitas. Selamat menonton. Baik, yang pertama mengenai kewajiban terlebih dahulu. Di sini terdapat yang kewajiban nanti ada 2 soal dan yang ekuitas ada 1 soal. Yang pertama, PT Susu adalah pengusaha kena pajak atau PKP mempunyai data sebagai berikut. Masa pajak Juli 2011 terdapat PPN lebih bayar 60 juta dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran 180 juta, sedangkan PPN masukan 100 juta. Buatlah ayat jurnal penutup untuk PT Susu untuk bulan Agustus 2011. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menyusun atau membuat jurnal penutup pada PT Susu di bulan Agustus, langkah pertama yaitu kita harus menghitung dulu PPN yang harus di-store atau utang pajak yang harus dibayarkan perusahaan PT Susu ini kepada negara. Untuk rumusnya sendiri itu PPN keluaran dikurangi PPN masukan dikurangi PPN lebih bayar bulan sebelumnya. Untuk PPN keluaran sendiri itu 180 juta, terus dikurangi PPN masukan 100 juta, dan dikurangi PPN lebih bayar 60 juta. Maka hasilnya 20 juta. Nah, 20 juta ini merupakan PPN yang harus disetorkan PT Susu kepada negara. Oke, setelah kita menghitung PPN yang harus disetorkan kepada negara, sekarang kita membuat ayat jurnal penutup PT Susu untuk bulan Agustus 2011. Untuk yang di debit itu ada PPN keluaran dan yang di kredit itu ada PPN masukan. PPN keluaran sebesar 180 juta, PPN masukan 100 juta di kredit, PPN lebih bayar 60 juta di kredit, dan utang pajak PPN 20 juta di kredit. Nah, utang pajak PPN ini merupakan yang kita hitung di awal tadi atau merupakan PPN yang harus di-store ke pemerintah atau negara. Baik, selanjutnya soal selanjutnya dari tema kewajiban. Sinta status kawin belum mempunyai anak adalah penerima upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur. Pada bulan Oktober 2011, Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari kerja dengan menerima upah sebesar 75.000 setiap hari. Hitung PPh 21 yang harus dipotong PT Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara harian kepada Sinta dalam bulan Oktober tersebut. Oke, untuk mengetahui besaran PPh 21 yang dipotong oleh PT Mujur kepada Sinta, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan diketahui bahwa upah harian Sinta kan 75.000 per hari. Nah, tapi Sinta ini baru bekerja selama 16 hari. Maka 75.000 dikali 16 hari. Hasilnya 1.200.000. Karena upah per hari Sinta ini kurang dari 150.000 atau sama dengan 75.000, maka tidak dipotong PPh 21 atau PPh 21 yang harus dipotong yaitu 0 rupiah seperti itu. Nah, kecuali apabila upah Sinta ini melebihi 150.000, maka itu nanti dikenakan PPh 21 besar. Oke, selanjutnya yaitu ekuitas. Nah,
Data ekuitas PT Prima per 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut. Modal saham referen 8%, dengan nilai $150, nilai nominal, kumulatif 30.000 saham diotorisasi, dan 8.000 saham ditempatkan dan di store. Yang kedua, modal saham biasa, $80 nilai nominal, 50.000 saham diotorisasi, dan saham ditempatkan, dan 10.000 saham di store. Total share premium adalah $50.000. Share premium biasa adalah 40% dari total share premium. Total laba sebesar 220% dari total share premium. Berikut transaksi yang berhubungan dengan ekuitas PT Prima selama tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, tanggal 10 menjual 300 lembar saham preferen dan 1.000 lembar saham biasa secara tunai dengan kurs 105. Pada bulan Februari, tanggal 5 membayar biaya pengacara sebesar $48.000 dengan menerbitkan 550 lembar saham biasa. Pada bulan Maret, tanggal 20, membeli peralatan dengan menerbitkan 150 lembar saham preferen dan 350 lembar saham biasa. Harga pasar saham preferen dan saham biasa adalah $160 dan 75 per lembar. Pada bulan April, tanggal 15, membeli kembali 10% lembar saham biasa yang beredar dengan harga $65 per lembar. Pada bulan Mei, tanggal 30, melakukan share split 1 menjadi 2. Pada bulan Juni, tanggal 25, membeli kembali 1.000 lembar saham biasa yang beredar dengan mengeluarkan uang tunai sebesar $30.000. Pada bulan Juli, tanggal 8, menjual 2.000 lembar saham treasury dengan keuntungan $3 per lembar. Pada bulan Agustus, tanggal 18, menjual 800 lembar saham treasury dengan harga $25 per lembar. Pada bulan September, tanggal 28, menjual 400 lembar saham preferen dan 800 lembar saham biasa secara tunai sebesar $62.500. Harga pasar saham preferen adalah $73 per lembar. Untuk bulan Oktober, tanggal 23, mengumumkan pembayaran dividen tunai sebesar $244 dan dividen saham biasa sebesar 10% dengan kurs 105. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada bulan November tanggal 13, mencatat nama pemegang saham yang menerima dividen. Pada bulan Desember tanggal 3, membagikan dividen tunai dan saham biasa yang telah diumumkan. Pada bulan Desember pada bulan Desember tanggal 27 ditemukan kesalahan tahun 2010 di mana beban depresiasi lebih besar dari $2.000. Transaksi terakhir yaitu pada bulan Desember tanggal 31 mengumumkan laba neto setelah pajak sebesar $450. Catatan A. Saham treasury dijual dengan menggunakan metode FIFO, dan B. Tidak ada dividen tunai yang dibagikan untuk tahun 2010. Dari soal dan transaksi dari PT Prima, nah kita disuruh untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi. Yang kedua, membuat jurnal penutup terkait dividen dan laba neto. Dan yang ketiga, membuat laporan perubahan ekuitas. Dan keempat, menyusun bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011. Dan yang terakhir, menghitung jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Baik, pertama kita akan membuat jurnal sesuai dengan transaksi-transaksi yang berhubungan pada PT Prima. Yang pertama, transaksi pertama itu pada bulan Januari tanggal 10, kas
kas bank di debit sebesar 148.000 dolar, dan disagio saham preferen sebesar 13.500 dolar. Sedangkan dalam sisi kredit terdapat saham preferen kreditnya 31.500 dolar, dan saham biasa sebesar 105.000 dolar di kredit, agio saham biasa 25.000 dolar di kredit. Selanjutnya transaksi pada bulan Februari tanggal 5. Debitnya terdapat biaya pengacara sebesar 48.000 dolar, dan kreditnya terdapat saham biasa sebesar 44.000 dolar, dan agio saham biasa kredit sebesar 4.000 dolar. Bulan selanjutnya itu Maret tanggal 20. Debitnya terdapat peralatan sebesar 51.750 dolar, dan disagio saham biasa sebesar 1.750 dolar. Sedangkan di kreditnya terdapat saham preferen sebesar 24.000 dolar, dan agio saham preferen sebesar 1.500 dolar, dan saham biasa sebesar 26.250 dolar. Transaksi selanjutnya yaitu pada bulan April tanggal 15. Terdapat debit yang pertama saham treasury sebesar 337.350 dolar, dan disagio saham sebesar 77.850 dolar. Sedangkan kredit kas bank sebesar 415.200 dolar. Transaksi selanjutnya yaitu Mei, tidak terdapat penjurnalan. Untuk bulan Juni tanggal 8, debitnya saham treasury sebesar 30.000 dolar, dan disagio saham biasa sebesar 50.000 dolar, dan kreditnya terdapat kas yaitu sebesar 80.000 dolar. Baik, untuk transaksi bulan berikutnya yaitu pada bulan Juli tanggal 8. Debitnya terdapat kas 136.000 dolar, dan kreditnya agio saham sebesar 6.000 dolar, dan saham treasury kredit 130.000 dolar. Bulan selanjutnya bulan Agustus tanggal 18. Debitnya kas sebesar 20.000 dolar, dan kreditnya disagio saham sebesar disagio saham debit sebesar 32.000 dolar, dan saham treasury sebesar 52.000 dolar di kredit. Untuk transaksi berikutnya bulan September tanggal 28. Debitnya terdapat kas sebesar 34.400 dolar, dan disagio saham preferen sebesar 30.000 dolar, dan disagio saham biasa sebesar 14.000 dolar. Sedangkan di kredit terdapat saham preferen sebesar 29.200 dolar, dan saham biasa kredit sebesar 50.000 dolar. Transaksi selanjutnya yaitu pada bulan Oktober tanggal 23. Di sini terdapat dua debit yang didebit. Yang pertama itu ada dividen tunai sebesar 244.000 dolar, dan dividen saham biasa sebesar 517.755 dolar. Sedangkan di kredit terdapat utang dividen sebesar 761.755 dolar. Untuk transaksi selanjutnya itu pada bulan November tanggal 13 ini tidak terdapat penjurnalan.
Untuk transaksi terakhir yaitu bulan Desember pada tanggal 3, debitnya utang dividen sebesar $761.755 dan kreditnya kasbank sebesar $761.755. Pada tanggal 27, debitnya akumulasi penyusutan sebesar $2.000 dan beban penyusutan kredit $2.000. Transaksi terakhir tanggal 31 Desember, debit laba bersih sebesar $450.000 dan laba ditahan kredit sebesar $450.000. Oke, selanjutnya ini tambahan dari itu ya. Perhitungan saham biasa dan saham preferen serta saham treasury. Untuk saham biasa nilai awalnya itu 50.000 dan nilai jual tanggal 10 Januari itu 1.000 dan terbit tanggal 5 Februari itu 550.000, terbit tanggal 20 Maret 150.000, hasilnya 51.900. Beli 15 April dikurangi beli 15 April itu nilainya 5.190 dan 25 Juni nilainya 1.000 dan jual tanggal 8 Juli itu 2.000, jual tanggal 8 Agustus itu 800 dan jual tanggal 28 September juga sama 800, maka saldo akhir untuk saham biasa ini sebesar 49.310. Untuk saham preferen nilai awalnya itu 30.000. Nah, nilai jualnya pada tanggal 10 Januari itu 300 dan nilai terbitnya pada tanggal 5 Februari itu 150. Dan nilai jual pada tanggal 28 September itu 400, maka saldo akhir sebesar 30.850. Sedangkan untuk saham treasury itu pada tanggal 15 April itu terdapat transaksi pembelian sebanyak 5.190 lembar dengan harga $65. Totalnya $337.350 dan tanggal 25 Juni terdapat pembelian sebanyak 1.000 lembar saham dengan harga $30. Totalnya itu $30.000. Untuk tanggal 8 Juli, tanggal 15 perhitungannya sama ya. Untuk saldo akhirnya itu 1.000 lembar saham dengan harga $30 sebesar $30.000. Baik, selanjutnya membuat jurnal penutup terkait dividen dan laba neto. Tentunya untuk membuat jurnal penutup ini pada akhir periode atau bulan Desember tanggal 31. Yang pertama untuk labanya sendiri itu ada ikhtisar laba rugi di debit $450.000 dan di kreditnya itu ada laba bersih sebesar $450.000. Pada tanggal 31 terdapat laba ditahan sebesar $761.755 di debit dan dividen di kredit sebesar $761.755.
Oke, selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas pada PT Prima. Laba awal bulan Januari itu besar $110.000 dan saham biasanya itu $4 juta, saham preferen $4.500.000 dan saham biasa yang ditetapkan itu $640.000. Saham preferen untuk saham preferennya sendiri itu $3 juta, maka total modal sahamnya itu $12.140. Untuk ini untuk yang menjadi penambah dari modal saham ada beberapa. Yang pertama itu ada agio saham, saham premium, laba berjalan dengan total sebesar $530.500. Untuk pengurangnya sendiri itu terdapat disagio, saham, dan dividen sebesar $981.655. Maka modal akhir pada PT Prima ini sebesar $11.804.845. Oke, baik. Selanjutnya itu bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011. Yang menjadi ekuitas pada PT Prima sendiri ini terdapat tiga. Yang pertama ada saham biasa sebesar $4.640.000 dan saham preferen sebesar $7.500.000 dan saldo laba rugi sebesar $335.155. Maka total ekuitas pada PT Prima per 31 Desember 2011 ini sebesar $11.804.845. Oke, yang terakhir yaitu jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Untuk saham biasa sendiri, dividen yang dibayar ke pemegang saham biasa atau saham biasa yang beredar sebesar 100,5. Dan untuk dividen per lembar saham preferen sendiri ini sebesar 7,91. Maka dividen besaran dividen saham biasa dan saham preferen sendiri ini lebih besar saham biasa daripada saham preferen. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang enak di hati teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.